Halo siswa kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi kelas 5, tema 6, subtema 2, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Di masa pandemi COVID-19, pemerintah menganjurkan anak-anak untuk belajar di rumah. Selain belajar, kegiatan apa saja yang anak-anak lakukan di rumah? Berolahraga, mengerjakan tugas di rumah, atau membantu ibu. Pernahkah kalian ikut membantu ibu memasak? Pernahkah kalian bingung kenapa saat dekat kompor api, badan kita menjadi hangat? Hal ini karena panas mempengaruhi suhu zat. Jika suhu zat menyerap panas atau kalor, maka suhu akan naik. Jika suhu zat melepas panas atau kalor, maka suhu akan turun. Panas atau kalor adalah energi yang dapat berpindah dari satu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Panas akan berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Jenis penghantar panas ada dua, yaitu konduktor dan isolator. Benda yang bisa menghantarkan panas disebut dengan konduktor, misalnya tembaga, besi, aluminium, kuningan, emas, baja, raksa, dan perak. Sedangkan benda yang tidak bisa menghantarkan panas disebut isolator. Contohnya kayu, plastik, dan kain. Perpindahan kalor terdiri atas konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi merupakan perpindahan panas tanpa zat perantara. Jadi, pada perpindahan konduksi, hanya energi panas yang berpindah tanpa disertai partikel zat perantara. Perpindahan panas secara konduksi terjadi pada zat padat. Contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari adalah setrika listrik. Setrika akan memindahkan panas dari sumber panas yang berasal dari energi listrik ke pakaian. Panas berpindah dari bagian logam yang merupakan konduktor. Konveksi. Konveksi merupakan perpindahan panas disertai perpindahan zat perantara. Pada perpindahan panas secara konveksi, tidak hanya energi panas yang dapat berpindah, namun disertai dengan partikel zat perantara. Perpindahan panas secara konveksi terjadi pada zat cair dan zat gas. Pada kehidupan sehari-hari, dapat kita lihat pada saat memasak air. Air yang masak terlebih dahulu adalah air yang berada di bagian bawah. Kemudian, air yang panas akan naik, sedangkan air di atas yang masih dingin akan turun. Radiasi. Radiasi merupakan perpindahan panas tanpa memerlukan zat perantara. Perpindahan panas secara radiasi juga disebut perpindahan panas secara pancaran. Contohnya adalah panas matahari yang bisa sampai ke bumi. Contoh lain adalah pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Mari kita lakukan percobaan berikut untuk mengetahui perpindahan panas secara konduksi.
Terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan lembar kerja. Tetap semangat untuk belajar walaupun hanya di rumah ya. Sampai jumpa lagi.